Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan semangat pagi rekan-rekan yang berbahagia. Alhamdulillah, ini diklat kita di hari kedua. Saya sangat bersyukur sekali ya bisa menyapa kurang lebih 73 peserta yang hari ini hadir di dalam room ini dalam kegiatan pelatihan pembuatan media video pembelajaran dan juga pemanfaatan akun belajar.id untuk pembelajaran. Rekan-rekan, alhamdulillah di hari kedua ini saya berkesempatan untuk kami saling tukeran dengan Bu Dona. Kenapa? Karena memang terkait dengan kondisi aktivitas juga yang sama-sama padat gitu. Beliau kemarin bisa hadir hari ini dan besok saya akan menemani rekan-rekan untuk diklat kita dan di hari Kamis nanti Bu Dona akan bergabung kembali. Rekan-rekan, apa kabar semuanya? Sehat walafiat? Yang sehat boleh berikan emot keren aja, berikan emot jempol atau tepuk tangan atau melambaikan tangan atau seperti Bu siapa? Seperti Pak S Joko ya. Oke. Ibu siapa yang tertera di layar ini? Ada Ibu Hajah Liantin ya sudah. Ada Ibu tadi yang memberikan jempol, ada Ibu Live CID. Wah, itu namanya belum di-rename, Bu. Di-rename dulu, Bu, biar tahu nama dan sekolahnya. Ibu Suci, Pak Budi, Bapak Ihin, Ibu Rini Komalasari, Ibu Sri, Ibu Cici. Wah, Bu Cici bergabung lagi ya. Padahal Bu Cici udah beberapa kali lulusnya ya di Diklat. Oke, Ibu Widayanti, oke Ibu Rina, perlahan-lahan yang menampilkan kamera muncul di depan saya rekan-rekan ya. Alhamdulillah ada yang tidak pakai masker karena mungkin di rumah, ada yang pakai masker karena mungkin sedang ada di ruang guru. Ya rekan-rekan, alhamdulillah saya sangat senang sekali melihat ekspresi wajahnya sepertinya penuh optimisme dan semangat. Bukan sepertinya, saya yakin optimisme dan semangatnya untuk terus belajar dan berkarya terlihat sangat jelas. Dan saya sangat antusias sekali ya, walaupun di hari pertama kemarin saya tidak terlalu nimbrung banyak di chat gitu kan. Tetapi setiap uploadan tugas, baik itu di media sosial berupa WhatsApp, atau mungkin di Facebook dan Instagram, beberapa sudah nge-tag ke saya dan sudah saya berikan like. Itu luar biasa sekali ya, bagaimana motivasi dan semangat untuk mengeksplorasi kemarin fitur-fitur di rumah belajar, itu kemudian mampu diupdate ke media sosial. Tujuannya apa? Kalau di sebelah sana mereka-mereka yang alay, mereka-mereka yang lebay begitu ya, memanfaatkan media sosial hanya untuk kepentingan kegalauan. Nah, hari ini rekan-rekan kita sepakat memanfaatkan media sosial adalah untuk menebar inspirasi kebaikan dan berbagi. Siapa tahu dengan inspirasi kecil yang kita berikan tentang kegiatan pelatihan, tentang kegiatan diklat dan sebagainya, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi mereka-mereka untuk kemudian tertarik dan mengikuti apa yang rekan-rekan ikuti. Bukankah sebaik-baik kita adalah yang memberikan kemanfaatan untuk sesama, dan hari ini kita sudah melakukan itu. Maka energi, semangat positif ya, daya motivasinya itu harus senantiasa dijaga. Ingat ya, teknologi itu adalah walaupun kita punya satu tagline gitu ya, teknologi itu adalah hanya sebuah alat rekan-rekan. Tetapi teknologi yang sebuah alat ini di tangan guru-guru keren, guru-guru yang hebat, itu akan menjadi alat yang bermanfaat. Alat untuk apa? Alat untuk menghasilkan satu karya yang luar biasa, yaitu karya dalam menyajikan pembelajaran yang kreatif untuk para siswa kita. Ya, tapi secanggih apapun teknologi, kalau di tangan guru-guru yang biasa, maka akan menjadi hampa, akan menjadi fana dan tak berguna. Maka hari ini hampir semua yang tampil di layar saya ini ibu-ibu semua ya, bapak-bapaknya tadi ada 2 atau 3 orang yang terlihat. Ini luar biasa menunjukkan dari waktu ke waktu memang motivasi belajar itu sementara dikuasai oleh kaum ibu-ibu ini ya, walaupun tidak mengecilkan peran bapak-bapak juga, tapi dari diklat ke diklat ini udah angkatan ke-8, rata-rata memang yang motivasinya luar biasa ibu-ibu gitu. Walaupun bapak-bapak juga keren, karena saya juga bapak-bapak gitu ya. Tapi ini luar biasa. Sekali lagi selamat rekan-rekan sudah di hari kedua. Mudah-mudahan kita akan OTW lagi, on the track dalam kebaikan. Kita akan OTW lagi, on the track dalam proses belajar dan berkarya. Pastikan sabuk pengamannya dikencangkan, pastikan layar kapalnya terkembang, pastikan walaupun ada badai nanti menerpa,
kita tetap kuat, semangat, dan untuk terus belajar dan berkarya, menghasilkan satu karya yang bermakna untuk peserta didik kita. Nah, rekan-rekan, saya yakin ini ada beberapa yang sudah mengikuti diklat-diklat saya sebelumnya, apakah itu di GMT, Google Master Trainer, Duta Rumah Belajar yang sesi 1, atau kemudian yang di LPMP kemarin, atau mungkin sebelumnya ada yang angkatan-angkatan video tahap 1 sampai 8 yang hari ini juga sampai 7 ya, yang hari ini juga bergabung lagi. Bahkan berkali-kali gabung lagi. Nggak apa-apa Pak, saya bukan ngejar sertifikat, tapi saya senang aja karena ilmu itu harus selalu di-upgrade, diingatkan. Kan materinya sama, KineMaster aja. Nggak apa-apa Pak, semakin saya sering, semakin saya ikut, saya semakin termotivasi dan saya jadi ingin terus mencoba, ingin terus berlatih. Padahal ibu ini udah alumni angkatan 1, tapi di setiap diklat saya ikut terus gitu. 1 sampai 8. Apa yang dicari? Ternyata motivasi. Ternyata yang dicari itulah suasana, komunitas kebaikan untuk terus belajar dan berbagi. Dan hari ini semangat itu yang harus terus dijaga. Rekan-rekan sudah keren, rekan-rekan sudah luar biasa. Hari ini ada dalam forum yang tepat, tapi catat, ilmu yang diperoleh, wawasan yang diperoleh dari kegiatan diklat ini tak akan menjadi bermakna manakala ditimbun sendiri. Ilmu ini harus kita imbaskan kepada sebanyak-banyak rekan guru yang ada di sekolah rekan-rekan. Mudah-mudahan dengan semangat kolaborasi bersama, kita semua akan bergerak menuju sekolah penggerak, guru penggerak, dan Indonesia bergerak menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Baik, terima kasih rekan-rekan, kita akan mulai ya. Di pertemuan kemarin, saya ingin meng-cross-check dulu nih. Nah, kalau guru biasanya suka aprosepsi gitu ya. Ingin meng-cross-check dulu ya, apakah di antara rekan-rekan ada yang berkenan untuk menyampaikan apa saja sih yang sudah dipelajari kemarin dengan Bu Dona? Silahkan, boleh apa ya? Boleh acungkan tangannya, tapi pakai emot ya. Nah, ini Bu Cici tadi udah ya Bu Cici ya, di lower dulu. Oke. Silahkan siapa yang berkenan? Ini ada Ibu Itrawati. Silahkan Bu. Ada yang mengacungkan tangan 3 orang. Bu Dayanti, Ibu Tanti, boleh, silakan. Kemarin kita sudah belajar apa aja nih? Halo? Oke, sudah diturunkan tangannya. Oke, berarti salah ngangkat ya. Atau siapa aja boleh langsung dibuka mic-nya aja. Pak, saya dari SMP mana? Nama siapa? Silakan. Siapa yang akan jadi volunteer nih? Pak, nama Pak dari sekolah ini. Ada rekan-rekan yang akan membantu saya untuk mendeskripsikan apa saja yang sudah dipelajari kemarin dengan Bu Dona? Oke, baik. Belum ada ya, mungkin karena faktor sinyal atau apa. Coba yang dari SMP terjauh ini dari mana ya? SMP terjauh. Kalau titik lokasinya Cibinong, yang paling jauh dari Cibinong. Lewiliang kayaknya. Nah, SMP itu 2 Lewiliang. Lewiliang. Lewiliang, silakan. Siapa yang dari Lewiliang? Saya Pak Yayu dari SMP 2 Lewiliang. Ibu siapa? Ibu Yayu dari SMP 2 Lewiliang. Ibu Yayu dari SMP 2 Lewiliang. Silakan Ibu Yayu. Ya, maaf baru bergabung karena kalau di sini kan sinyalnya hanya mengandalkan WiFi, sedangkan tadi WiFi-nya sedang gangguan. Oke, tidak apa-apa Bu. Yang penting semangatnya dijaga terus. Oke, Bu Yayu ya. Oke, terima kasih Bu Yayu. Bu Yayu mau menambahkan apa yang sudah kita pelajari kemarin? Ya, apa? Maaf jaringannya kurang bagus juga. Oke, baik, paham Ibu. Mungkin karena koneksi hujan dan sebagainya ya. Baik, yang lain, yang Cibinong lah, yang Cibinong. Selain Bu Cici, kalau Bu Cici udah sering. Yang lain. Daerah Cibinong ada? SMP daerah Cibinong? 1, 2, 3.
Baik, belum ada. Coba yang bermasker, bapak-bapak yang bermasker, maskernya warna biru, pakai bajunya warna hitam, huruf awalnya I. Silakan. Pasti namanya Pak Ihin. Silakan Pak Ihin. Iya, ini saya sedang ngantri divaksin, Bapak. Wah, luar biasa. Ini udah divaksin nih. Saya masih nunggu, Saya Pak. cari Masih ruangan nunggu. dulu ya. Oke, oke. Ya, Mau komen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh. Kedengaran ya suaranya ya? Silakan Pak Suara Ihin. saya lanjutkan. kedengaran? Ya, jelas. Ya. Ya, Alhamdulillah. Ini saya sampaikan yang saya ingat aja ya kemarin ya. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Denny yang sudah mempersilahkan. Kirain nggak akan ditunjuk gitu. Karena masih banyak yang sebetulnya lebih leluasa di rumah gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Saya coba sedikit sharing aja pengalaman berharga saya mengikuti acara kemarin ya. Alhamdulillah banyak ilmu yang bisa didapatkan. Walaupun sebetulnya banyak sekali tawaran-tawaran kegiatan yang di share di grup-grup WA ataupun Telegram yang kegiatan tentang pembelajaran ataupun pelatihan ya semacam ini diantaranya. Namun dari sekian banyak yang ditawarkan ada beberapa yang saya ikuti dan kemudian saya coba ikuti juga yang ini. Alhamdulillah juga Ibu Kepala Sekolah ya mudah-mudahan masih join ya, ada Bu Yayen dari Al-Kahfi. Oh, Al-Kahfi. Oke. Ya, beliau menyarankan kami sebagai guru SMP IT Al-Kahfi untuk mengikuti acara ini. Ya, alhamdulillah menambah wawasan diantaranya bagaimana untuk membuat media pembelajaran yang lebih kreatif, lebih komunikatif, kemudian lebih high tech ya. Kalau kata orang sini mah tidak kudet lah begitu. Apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi ini tentu harus banyak apa ya ilmu-ilmu yang kita kembangkan lagi ya untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada gitu. Sebetulnya kalau di YouTube kalau pas kita lihat video-video pembelajaran juga cukup banyak ya. Dan saya juga pernah membuat video pembelajaran walaupun tidak banyak, walaupun memang hanya satu saja yang pernah saya upload gitu ya. Tapi saya hapus lagi khawatir ya tadi banyak yang harus diperbaiki. Begitu Pak Denny. Ya. Tapi kemarin saya udah banyak lagi mendapat informasi tentang beberapa situs-situs yang bisa diakses untuk menunjang pembelajaran ya. Ada Benson, kemudian untuk soundnya ya. Ada Videpot dan lain-lain lah yang sudah di-sharekan oleh Ibu Dona begitu. Harapan saya mudah-mudahan sampai selesai nanti acara ini bisa jadi paket yang bisa bermanfaat sekali buat kami. Dan saya juga termasuk yang tadi disampaikan Pak Denny sepertinya kalau ada program selanjutnya tahap berapa, saya juga kayaknya akan ikut lagi nih. Ya, silakan. Khawatir apa yang saya pelajari kalau nggak ngikut jadi lupa lagi gitu. Iya. Mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan. Baik. Pak Denny, punten nih. Terima kasih Pak Ihin, sukses dengan vaksinnya. Mudah-mudahan semuanya sehat berkah ya. Baik. Sekarang dari ibu-ibunya satu orang lagi sebelum kita ke teknis editing. Siapa ibu yang akan berkenan? Silakan. Oh, Ibu Nur. Ada yang mengacungkan tangan nih. Yang pertama mengacungkan tangan adalah Ibu Tanti. Silakan. Ada ya udah. Tanti Yusra. Terus itu atau Ibu Raina ya. Ibu Raina, silakan. Oh ya, baik Pak. Ya. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan lagi, ini yang kedua saya bicara.
Saya dari SMK Negeri 1 Penukal, Pali, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Iya, Sumatera Selatan. Nyasar, Pak. Luar biasa. Silakan, Bu. Ya, apa yang saya dapat kemarin adalah cara-cara mengakses rumah belajar. Ini pertama kalinya saya masuk dan membuat akun di sana. Jadi terima kasih sekali kepada Ibu Dona terutama yang sudah mengajari kami cara-cara membuat akun, kemudian mengakses banyak fitur di sana. Mungkin kedepannya bisa mengeksplorasi lagi atau menjadi guru yang akan memberikan juga video pembelajaran, jadi ikut berpartisipasi. Yang kedua, saya belajar bagaimana konsep membuat video pembelajaran. Jadi yang Ibu Dona sampaikan kemarin itu merupakan persiapan sebelum kita mengedit video hari ini. Yaitu pertama membuat naskah, kemudian awal-awal tahap-tahap awal untuk membuat video itu tersendiri. Jadi kita juga diminta untuk membuat video, basic video ya saya rasa. Kemudian dibuatkan untuk pembelajaran hari ini menggunakan KineMaster. Saya rasa itu saja yang saya dapat kemarin sepertinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ternyata informasi pelatihan kita ini, alhamdulillah juga kemarin ada yang beberapa menginbox ya. Dari Riau juga ada sahabat saya dari Sumatera tadi ya Ibu. Ini luar biasa karena kegiatan kita ini juga saya posting di media sosial dan beberapa juga ada yang merespon. Sehingga hari ini walaupun yang mengadakannya Forum MGMP SMP Disdik Kabupaten Bogor, tetapi Forum MGMP ini juga booming secara nasional. Alhamdulillah, karena sekarang teknologi tidak membuat kita bersekat Bapak dan Ibu ya, dimanapun, kapanpun kita bisa belajar kepada siapapun. Intinya tetap ya, kita bisa berkolaborasi bersama dengan siapapun. Baik, terima kasih atas input keren yang diberikan oleh kedua sahabat saya, ya Bapak Ihin dan Ibu tadi dari Sumatera. Mudah-mudahan apa yang kemarin sudah dipelajari tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi makna yang cukup keren untuk kita bisa menuangkan dalam video pembelajaran untuk para peserta didik kita. Rekan-rekan, hari ini kita akan mulai 14.26 ya. Kita akan mulai untuk editing, rekan-rekan. Di WA itu sudah saya berikan semacam prolog ya, ada empat hal yang harus disiapkan. Nah, ini mudah-mudahan saya nggak lupa. Yang pertama, rekan-rekan sudah menginstal aplikasi KineMaster di Play Store. Nah, mudah-mudahan sudah. Yang kedua, rekan-rekan sudah mempersiapkan aset yang kemarin dijelaskan oleh Bu Dona, baik itu aset video, baik itu aset sound atau suara, font, kemudian gambar, dan sebagainya. Jadi saya akan membuat video tentang sumber energi mata pelajaran IPA. Berarti saya harus mempersiapkan gambar-gambar yang berhubungan dengan sumber energi. Suara-suara yang akan dijadikan sebagai background dalam video yang akan saya edit. Tulisan-tulisan tentang judul, nama lengkap saya, jabatan, dan sebagainya yang akan tampil dalam video. Itu aset. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan sudah syuting dan sudah punya video yang berlatar green screen. Kenapa harus green screen? Nah, nanti akan terjawab. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, rekan-rekan sudah siap lahir dan batin untuk belajar, berkarya, dan bersenang-senang hari ini. Pak, saya hanya punya nomor 1 dan 4. Nomor 1 adalah sudah menginstal KineMaster karena itu gampang. Nomor 4, secara psikologi saya hari ini sehat lahir batin, Pak. Ya, apalagi udah divaksin nih ya, lebih kencang nanti semangatnya karena virus-virusnya udah pada minggat gitu. Saya sedang menunggu rekan-rekan untuk jadwal vaksinasi, pendataan sudah, dan saya sangat merindukan untuk segera divaksin karena demi antibodi kita ya. Itu rekan-rekan, Pak, nomor 2 dan 3 saya belum siap. Aset belum siap karena waktunya terlalu mepet, Pak. Kemarin selesai jam 4, tadi malam saya harus buat laporan, mempersiapkan ngajar sampai jam 11, tidur, pagi-pagi saya ke sekolah. Ya, hari ini ikut pelatihan, terus kapan nyiapinnya? Oke, memang selalu ada alibi di balik sebuah hal. Tetapi saya sangat yakin gitu, memang mungkin kesibukan yang padat tidak bisa mempersiapkan itu. Yang ketiga tentang video syuting juga, aduh jangankan untuk syuting Pak, nyiapin aset juga belum siap, green screen juga saya belum tahu yang kayak gimana. Saya kemarin jalan-jalan ke Pasar Anyar Pak, beli green screen dari ukurannya standar aja, 3 kali 1,5, dari harga yang 20.000, 30.000, sampai 45.000, saya tanya-tanya jenis kain yang warna hijau.
Itu tempel di rumah, Pak, karena sekarang guru itu sebuah kebutuhan ya untuk menjadi guru YouTuber dan vlogger, Bapak dan Ibu. Jangan kalah sama Ria Ricis dan Atta Halilintar. Kita juga harus membuat konten-konten sekeren mereka, tapi kontennya edukasi yang keren, sehingga ketika ditonton ada inspirasi kebaikan yang dihadirkan. Nah, Pak, saya nomor 2 dan 3 belum, tapi nomor 1 dan 4 saya keren, saya udah punya. Ya udah, kalau nomor 2 dan 3 belum, rekan-rekan boleh menggunakan video yang saya share kemarin. Kemarin tuh kan jadi lupa. Tadi ya, video yang saya share tadi ya, ada beberapa video di situ, ada video saya yang menggunakan green screen, ada 2 video bumper in bumper out, ada gambar, ada logo, ada apa lagi itu. Pokoknya yang tadi mudah-mudahan sudah di-download. Nah, hari ini kita posisikan bahwa video yang saya share tadi itu adalah video yang rekan-rekan sudah buat. Nanti kalau udah sempat syuting sendiri, editingnya kayak gitu. Ya, oke. Sekarang silakan tuliskan di grup WhatsApp, apakah rekan-rekan siap untuk belajar hari ini? Silakan dituliskan. Nah, saya belum baca nih. Oke, silakan. Siap? Cukup jawab siap saja. Ya, sangat siap, Pak. Siap, Pak Budayanti, Ibu Rina. Siap, siap. Insya Allah semangat, Bu Nani. Bu Raina siap, katanya Pak. Siap, Pak. Siap, insya Allah. Pak Rahmat siap, 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 siap. Oh, ada nggak yang tidak siap? Tidak mungkin ya. Insya Allah semuanya siap. Siap lahir batin. Ibu siapa itu ya? Oke, siap Pak. Siap, insya Allah. Oke. Baik, karena semua sudah menyatakan siap, kita akan mulai belajar teknik editing dengan KineMaster. Saya akan share screen, rekan-rekan, untuk tampilan kita. Coba. Oke. Ya, saya konfirmasi dulu. Apakah sudah tampil tampilan handphone saya? Sudah, Pak. Oke, siap. Baik. Nah, ini adalah aplikasi ya. Beberapa aplikasi di handphone saya. Kita langsung pilih KineMaster-nya rekan-rekan. Ini KineMaster saya, kita pilih. Ya. Oke, saya balik. Nah, kita akan mengedit dengan menggunakan KineMaster. Nah, di bagian kanan ini nih, di bagian kanan ini rekan-rekan, ini kita punya, kalau saya ada isinya karena udah beberapa kali ya membuat video-video iseng lah gitu. Kalau rekan-rekan masih kosong, wajar karena mungkin baru mendownload. Sebelum kita memulai editing dengan KineMaster, saya ingin mengajak untuk cek perangkat. Tolong rekan-rekan, kita akan cek kemampuan perangkatnya, berapa video yang bisa diinput, kemampuannya seperti apa, itu tergantung dari jenis handphonenya. Kita akan cek ya. Coba di sini ada, nah ini lambang gerigi ini nih, setting. Silakan diklik settingnya. Oke. Pak, terlalu cepat. Nah, nanti ada rekamannya ya, Bapak dan Ibu. Nanti ada rekamannya. Walaupun silakan boleh diinterupsi juga. Pak, boleh diulangi, itu silakan. Tapi yang tidak bisa mengejar, atau tadi seperti Pak Ihin lagi divaksin, kan nggak mungkin sambil praktek. Nah, itu Pak Ihin bisa nanti menonton kembali tayangan YouTube ini, dan kemudian mempraktekkan sendiri. Nah, di bagian setting ini saya menggunakan bahasa Inggris. Nah, mungkin rekan-rekan menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ini silakan diklik yang ini nih, device capability information. Ini diklik rekan-rekan. Nah, ini tampilannya seperti ini karena saya sudah di run analysis. Pak, yang saya belum ada, masih blank. Nah, sekarang kita run analysis ya. Nah, di sini ada 3 titik. Ada 3 titik nih, titik tersembunyi. Silakan diklik 3 titik ini. Dan nanti akan muncul run analysis now. Silakan langsung di run analysis. Saya tidak akan di run analysis ya, karena saya sudah. Silakan di run analysis, diklik, lalu sampaikan ke saya hasilnya apa. Silakan ya, dimulai. 1, 2, 3. Klik. Oke, kita tunggu. Nah, jadi run analysis itu penting untuk kita mengetahui sejauh mana kemampuan handphone kita support terhadap aplikasi KineMaster. Nah, jangan sampai nanti ketika sudah menginput video, loh, kok Pak nggak bisa? Jadi garis-garis gitu. Nah, berarti kalau garis-garis itu menunjukkan bahwa perangkat rekan-rekan itu tidak support atau hanya support untuk beberapa jenis video. Nah, di sini ada keterangan, kalau kita lihat di sini ada edit and share. Jadi kita diizinkan, karena ini di atas sudah terlihat ya, model handphonenya itu sudah muncul tuh ya, CPH 1819,
Oppo, nah gitu. Itu sudah langsung muncul. Android-nya, software-nya atau OS-nya seperti apa itu ada langsung. Bahkan peak kodenya itu 6 megapiksel per detik sudah muncul. Nah, yang penting adalah ini, edit and share, kemudian tentang video layers, rekan-rekan. Edit and share 1080p itu artinya bahwa kita maksimal hasil editing video kita itu di antara pikselnya 1080, nggak bisa lebih. Nah, mungkin beda-beda, apalagi kalau baru beli handphone kemarin ya. Handphone yang baru-baru ini kan keren-keren. Itu pasti di angka 1080. Artinya sudah lebih bagus gitu dari segi RAM, ROM-nya, ya, memorinya. Nah, kalau saya karena ini Oppo F7 jenis lama gitu ya, F7 pertama sehingga hanya 1080. Tapi bagi saya ini juga cukup ya untuk menghasilkan karya yang bagus menurut saya ya. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada example amount of video layers. Nah, di sini ada tulisan 1, 2, 3. Nah, saya hanya diizinkan, kemampuan perangkat saya adalah boleh menambahkan layers atau lapisan berupa video itu hanya satu video yang ukurannya 1080 pixel, dua video yang ukurannya 720 pixel, tiga video yang ukurannya 540 pixel. Nah, kalau saya nanti punya video, misalkan gini, saya ngambil video dari Oppo F9. Satu kali saya masukkan ke sini ternyata bisa. Pas yang kedua saya masukkan lagi, ternyata tidak bisa. Nah, itu salah satu kendalanya adalah karena di sininya hanya satu kali yang kualitasnya paling tinggi. Nah, kalau saya nggak bisa lagi masukkan itu, ya berarti itu udah melebihi kapasitas karena kapasitasnya hanya satu. Ya, silakan boleh berbagi dengan saya. Siapa yang sudah mengecek, tolong disebutkan, Ibu, silakan atau Bapak. Halo, Bapak Ibu, boleh silakan. Siapa yang akan menyampaikan? Nah, saya lihat dulu. Oke. Bu Rini boleh? Bu Rini udah mencoba ngecek belum, Bu Rini? Halo, Bu. Halo Pak, iya belum bisa ngecek soalnya login. Oke, baik Bu. Ibu siapa lagi ya? Atau Bapak siapa? Ibu Widayanti sudah bisa mengecek? Sudah Pak, yang contoh jumlah lapisan video ya Pak ya? Gimana tuh? Ya, saya 3 kali 1440p, 5 kali 1080, 8 kali 720. Yang itu ya Pak ya? Nah, keren ya. Ini pasti handphonenya di atas saya nih. Jenis handphonenya apa, Bu? Realme Pak. Hah? Realme. Iya. Itu pasti RAM dan ROM-nya udah lebih tinggi speknya daripada punya saya. Karena itu udah sampai 5 tadi, ada yang 3 gitu kan. Jadi Ibu lebih leluasa Bu untuk berkarya Begitu ya, dengan Pak, ya? menggunakan KineMaster. Ya. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat pembelajaran Pak. Bisa 4, bisa 5. Kalau saya kan ini cuma 1 ya rekan-rekan. Oke, cukup ya di sini ya. Kita lanjutkan nih. Kita langsung masuk ke editing. Ya. Oke. Nah, ini kalau sudah langsung di back aja. Di back. Oke. Ya, sekarang kita akan masuk project pertama kita menggunakan KineMaster rekan-rekan. Nah, ini silakan. Di sini ada tanda plus di tengah seperti gambar film gitu ya. Nah, ini gambar plus ini silakan diklik rekan-rekan. Ini kita klik. Nah, pada saat kita mengklik ini, kita diminta untuk memilih aspek rasio video yang akan kita buat itu berapa ukurannya. Sangat disarankan untuk video pembelajaran yang dipilih adalah 16:9. Kenapa? Karena kalau skala ini akan semua ruang yang ada dalam video itu akan terpakai. Tidak ada ruang yang tersisa. Beda kalau kita memilih yang 9:16. Berarti posisinya adalah portrait. Kalau posisinya portrait, berarti akan ada ruang kanan dan kiri yang kosong. Apalagi kalau yang satu ini juga sebenarnya silakan aja untuk video-video Instagram ya, Instagram Story atau kemudian video yang diupload ke Instagram itu biasanya menggunakan 1:1. Nah, saya menyarankan untuk video pembelajaran ini harus full content sehingga yang kita pilih adalah 16:9. Kita pilih ya. Nah, oke.
Nah, ini adalah mungkin setiap perangkat beda-beda ya tampilan awalnya, tapi fitur-fiturnya sama saja seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari KineMaster. Nah, biasanya project kita di sebelah sini rekan-rekan ya. Ada media. Nah, itu adalah untuk memasukkan video pada saat awal kita bekerja. Ada layer atau lapisan. Tadi kita sudah ngecek ya, berapa video yang nilainya 1080, berapa video yang nilainya 1400, 540, 720. Ini bicaranya di layer. Kemudian di sebelah kanan ada audio. Nah, audio ini adalah untuk menambahkan background ya, untuk menambahkan suara latar. Kita sudah mendownload kemarin sebagai aset video audio gitu ya, yang sudah tersimpan di dalam galeri kita. Kemudian di bawah ini ada voice ya. Nah, voice ini adalah untuk kita bisa mendubbing, merekam suara kita masuk ke dalam video yang kita buat. Jadi misalkan rekan-rekan membuat video pembelajaran, supaya siswa nggak jenuh, jangan selalu saya tampil gitu. Misalkan di detik keberapa sampai menit keberapa, rekan-rekan tidak tampil, tetapi menambahkan gambar-gambar berupa slide. Ya, foto-foto tentang materi, tentang jenis-jenis energi dan sebagainya. Tapi rekan-rekan tetap masuk di situ suaranya. Nah, itu bisa menggunakan voice atau recorder ini. Kemudian di sebelah bawahnya ada tanda play, itu untuk kita meng-cross-check pekerjaan kita sudah sesuai atau belum, itu dengan di play dan di pause. Kemudian di bagian atas nih ada, nah ini bagian atas ini ada tanda panah ke kiri ini untuk rendering, artinya menyimpan hasil project kita. Bisa dengan rendering yang ini atau bisa dengan yang ini. Nah, yang titik 3 ini ada jendol 3 rekan-rekan ya di atas setting, bisa dengan yang itu. Tetapi ini belum muncul karena belum ada project, belum ada video yang kita tampilkan. Oke, kemudian apalagi ya? Yang sering aja. Nah, ini ada gambar seperti toko gitu ya. Nah, ini toko ini kecil nih. Nah, itu adalah toko untuk kita membeli aset-aset yang ada di KineMaster. Baik itu video, audio, maupun font, jenis tag, transisi, dan sebagainya. Itu semua ada di sini. Oke, itu perkenalan sederhana tentang KineMaster. Sekarang kita akan menambahkan project baru. Project yang akan kita tambahkan adalah bumper in. Apa itu bumper in? Bumper in itu adalah video awal atau pembukaan. Rekan-rekan mungkin sering nonton YouTube, di awal-awalnya suka ada, sebelum ke materi, suka ada layout atau tampilan pembuka. Jreng gitu ya. Nah, Rumah Belajar punya itu. Tadi saya sudah share. Yuk kita klik media. Nah, kita cari media kita. Tadi hasil downloadannya disimpan di mana sama rekan-rekan ya. Nah, kalau saya nyimpannya di sini. Oke, kita cari. Yuk, kita cari video yang bumper in Rumah Belajar. Yang mana ya? Nah, pilih yang warna biru ini rekan-rekan. Tadi saya sudah mengirimkan ya. Oke, yang warna biru ini ya. Ini kita klik. Nah, kalau sudah diklik, langsung masuk di bawah. Nah, berarti ini project kita sudah ada di bawah nih. Tuh. Ini adalah untuk bumper in-nya. Oke, setelah itu apa? Setelah ada bumper in, jeng gitu ya, masuk. Nah, nanti sebelum rekan-rekan masuk, kita akan menempatkan dulu background. Background itu bisa video, bisa foto. Nah, yang tadi sudah saya share adalah gambar papan tulis. Nah, silakan dipilih gambar papan tulis yang tadi saya share. Yang ini. Kita klik gambar papan tulis, langsung masuk. Jreng. Nah, pada saat kita memasukkan dua jenis media, yang pertama, bumper in adalah media video. Yang kedua, papan tulis adalah, gambar papan tulis adalah ini medianya gambar. Apapun jenis yang diinputkan, media, baik itu video maupun gambar, itu selalu ada pemisah. Nah, ini dia, pemisah warna putih. Nah, pemisah inilah yang disebut dengan jembatan transisi, rekan-rekan. Dan jembatan transisi ini nanti harus kita ganti supaya perpindahan antara satu media dengan media selanjutnya itu tidak gejlok, tetapi ada efeknya, bagus kelihatannya. Itu yang disebut dengan transisi. Nanti kita akan menambahkan transisi. Oke, sampai 2 ini dulu ya. Kalau sudah checklist nih, selalu akhirnya di sini checklist. Ya, kita akan checklist. Oke. Nah, coba kita play dulu, kita uji ya. Play dulu, hasilnya gimana? Nah, lihat. Nah, ini sebenarnya ada suaranya ya, tapi mungkin tidak masuk ke dalam Teams, harus saya atur dulu. Nah, ini adalah
bumper in, backsound masuknya ke dalam video saya. Ini ada lagunya ya, pasti sudah dicek kan di WA-nya. Oke, jreng. Nah, langsung masuk ke papan tulis. Oke, sebelum ke papan tulis, rekan-rekan, kita tambahkan dulu transisi. Pak, tadi kan ini agak gejlok, Pak, kalau kita play lagi nih. Coba perhatikan, gejlok. Tuh. Nah, ini kita akan tambahkan transisi, rekan-rekan. Ini silakan diklik warna putih ini. Kita klik. Nah, lalu masuk ke efek transisi. Transition effect. Nah, ini silakan dipilih. Mau jenis yang mana? 3 dimensi, klasik, atau fun, picture in picture, powerful. Ini banyak sekali. Kalau kurang, bisa beli di sini. Get more, bisa beli, silakan. Nah, pilih yang gratis. Nah, ini banyak tuh. Ya, ini banyak tuh. Pilih yang gratis juga udah keren-keren ya, apalagi yang berbayar gitu. Ini silakan, mau gambar, mau animasi dan sebagainya, silakan dipilih. Kalau sudah X. Nah, misalkan saya pilih yang sederhana aja lah, saya pilih yang klasik rekan-rekan. Klasik juga cukup. Nah, klasik ini ada 3 jenis. Ada zoom out, cross fade, dan fade through. Nah, ini silakan. Misalkan saya pilih yang zoom out. Tampilannya kayak gimana sih, Pak? Yuk kita klik. Tampilannya gimana? Coba lihat. Jadi agak apa ya? Membesar gitu ya. Oke, nah itu kalau zoom out. Coba kalau cross fade, kita klik. Kalau cross fade gimana sih, Pak? Seperti itu. Menghilang tapi lembut gitu menghilangnya. Ya, oke, saya pilih yang zoom out saja. Nah, ini juga durasi transisinya rekan-rekan, ini bisa dipilih nih. Ada 2, 2,5 detik, 3 detik, 1, itu terserah rekan-rekan mau pilih yang mana. Misalkan saya pilih yang 1,5 lah, saya pilih yang 1,5 detik transisinya. Nah, kalau sudah oke, checklist. Oke. Berarti sampai sini saya sudah menambahkan 2. Yang pertama, saya sudah menambahkan 2 jenis media. Dan yang kedua, saya sudah menambahkan efek transisi. Kita cek transisinya bekerja atau tidak. Klik. Nah, oke. Coba perhatikan papan tulisnya. Bergerak tidak? Bergerak ya? Coba cek lagi papan tulisnya. Klik, play. Tuh, bergerak papan tulisnya. Masa papan tulisnya bergerak? Papan tulisnya harus diam. Oke, kita akan membuat papan tulisnya supaya diam, rekan-rekan. Caranya bagaimana? Karena nggak mungkin background bergerak gini, kecuali kalau backgroundnya itu video. Nah, ini papan tulisnya gerak tuh. Nah, kita akan coba buat supaya dia tidak bergerak. Nah, ini diklik papan tulisnya. Oke, sebentar saya harus ngecas dulu. Ya, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ya. Iya. Sampai mana tadi ya? Oh, supaya tidak bergerak. Nah, ini rekan-rekan ya. Ini diklik nih sampai timbul warna kuning. Klik. Warna kuning. Nah, ini silakan dipilih yang ini nih. Yang kotak ini. Ada kotak di tengah nih, ya, di samping gunting. Itu silakan dipilih. Silakan dipilih, klik. Nah, di sini ada posisi awal dan posisi akhir. Nah, ini kita tentukan dulu posisi awalnya ya. Kita tentukan posisi awalnya. Klik aja ini gambar papan tulisnya. Klik, lalu pakai jempol dan telunjuk, rekan-rekan perbesar dan perkecil. Nah, ini saya sedang memperbesar dan memperkecil. Tuh. Nah, misalkan saya atur geser-geser ke kanan, ke kiri gitu ya. Nah, misalkan saya kondisikan seperti inilah papan tulisnya. Nah, seperti ini. Jadi agak di bawah. Oke, biar itu penghapusnya kelihatan. Nah, kalau sudah posisi oke di sini awalnya, sekarang tinggal klik end position.
klik. Oke, atau awal dulu, lalu klik sama dengan. Klik sama dengan. Silakan diklik sama dengan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti posisi awal dan akhirnya sama. Lalu checklist di atas. Oke, kalau kecepatan boleh interupsi ya. Pak, jangan terlalu cepat, saya mau mengulangi. Silakan. Sekarang kita cek, papan tulisnya berubah atau tidak. Cek. Nah, iya. Tidak berubah kan? Tetap. Oke. Oh ya, rekan-rekan, kegiatan hari ini juga silakan foto-foto keren tentang kita di screenshot, lalu kemudian di share ya. Silakan di share di media sosial, nanti berikan caption seperti biasa. Oke, selanjutnya ini sudah. Nah, ini untuk video untuk papan tulis ini, Pak, ini terlalu pendek, Pak. Dari 23 sampai 28. Ini hanya 5 detik, Pak. Padahal video saya kan itu 3 menit. Nah, ini boleh silakan ditarik yang warna kuning ini. Nih, ini ada warna kuning nih ya. Ini silakan ditarik. Ditarik ke kanan dengan menggunakan telunjuk. Tarik aja terus ke kanan. Sampai dia di durasi yang diinginkan. Nah, misalkan durasi yang diinginkannya adalah di 1 10 detik gitu ya. Nah, ini bentar. Di 1 10 detik. Oke. Kita akan ini lepas ya share screen-nya ya. Kita lanjutkan. Nah, kita sudah memposisikan bahwa untuk akhirnya itu misalkan di 1 10 detik ya, seperti ini ya, kurang lebih 1 menit lah videonya. Nah, ini silakan diperpanjang, ini bisa diperpanjang, bisa diperpendek. Artinya kita sudah menyediakan background atau kita sudah menyediakan landasan. Nah, selanjutnya rekan-rekan, ini kita checklist nih. Kita akan memasukkan video kita yang tadi, yang sudah syuting, warna hijau tadi, green screen. Kita akan masukkan videonya, rekan-rekan. Nah, ini simpan di awal di sini, di titik 0,0. Karena ini ada durasi ya, 00231 itu ya. Nah, itu durasi awal video kita. Nah, sekarang kita masukkan video warna hijau tadi. Masuknya kemana? Masuknya bukan ke media, tapi masuknya ke layer atau lapisan. Kita klik layer. Nah, lalu yang dipilih adalah ini layer banyak ya. Ada media, efek, overlay, text, handwriting, tulisan tangan. Nah, ini kita klik yang media atas, layer atau lapisan, klik media. Nah, sekarang kita cari video yang warna hijau tadi yang saya berikan, green screen. Yuk cari videonya, rekan-rekan di mana? Nah, misalkan, kita pilih videonya. Ini tadi saya share salah satunya ya. Saya juga kurang tahu nih yang kanan, yang kiri. Saya pilih yang kanan aja. Nah, masuk. Jadi sekarang video kita, video yang warna hijau ini ada di atas background. Nah, ada di atas background. Jadi green screen itu penting supaya kita bisa mengubah-ubah background. Supaya kita bisa mengubah-ubah background. Nah, di sini kita akan mencoba sekarang menghilangkan background-nya, rekan-rekan. Bagaimana cara menghilangkan background warna hijau ini sehingga seolah-olah kita ada di depan papan tulis gitu, di depan kelas. Dan ini kalau kita klik videonya nih, klik aja. Nah, ini bisa kita ubah-ubah posisinya ya. Apakah mau di kiri sebelah sini, apakah mau di kanan sebelah sini, atau mau di tengah-tengah. Nah, itu silakan. Misalkan saya simpan di tengah-tengah. Terus besar kecilnya juga bisa ditarik dengan menggunakan ini nih. Nah, ini ada tanda panah 2 ini. Rekan-rekan bisa tarik besar, bisa kecil. Nah, kemarin kita sudah belajar tipsnya ya. Nah, ini pastikan kalau dia menarik seperti ini, ada batas antara ujung kepala kita dengan ujung layar video. Ini terlalu jauh batasnya, ya. Ini terlalu jauh batasnya. Nah, antara ujung kepala saya harusnya lebih dekat. Harusnya mungkin segini nih. 1 jengkal lah, rasio 1 jengkal. Saya perbesar dikit, trik. Nah, ini seperti ini. Cukup seperti ini. Jadi saya akan berada di posisi tengah. Selanjutnya, Pak,
atau Bu, sekarang kita akan menghilangkan warna hijaunya. Bagaimana caranya? Oke, rekan-rekan. Ini dalam posisi aktif ya. Diklik videonya. Video rekan-rekan diklik. Nah, ini di sebelah kanan, ini banyak sekali menunya nih. Ada in animation, animasi masuk, out animation, animasi keluar, dan chroma key. Chroma key rekan-rekan. Nah, chroma key ini yang akan kita gunakan, atau kunci chroma, yang akan kita gunakan untuk apa? Untuk menghilangkan warna hijau. Kita langsung klik. Nah, chroma key ini kita langsung klik. Lalu kita pilih enable. Nah, ini ada enable. Ya, kita pilih enable. Kita pilih ya. Oke. Nah, pada saat enable dipilih, langsung di sini muncul prosentase rekan-rekan. 28%, 50%. Nah, prosentase inilah yang harus rekan-rekan mainkan. Apakah 28 jadi naik atau 50 jadi turun? Kita mainkan ya, supaya warna hijaunya hilang. Oke, saya mainkan yang 28 dulu. Naik. Nah, kalau naik seperti ini. Turun. Terus sampai warna hijaunya hilang. Termasuk yang 50% nih, yang bawah. Ini juga boleh dimain-mainkan. Ah, jadi hilang sayanya ya. Nah, ini silakan dihilang-hilangkan sampai nanti tercapai kondisi yang benar-benar natural sesuai dengan keinginan. Ini memang, nah ini kenapa yang saya ini agak susah, nggak lembut. Kenapa coba? Karena pada saat syuting saya tidak bagus dalam pencahayaan, lighting tidak bagus. Makanya perlengkapan syuting itu salah satunya selain green screen adalah lighting rekan-rekan. Ya, yang paling bagus itu adalah memanfaatkan kondisi cahaya alami tentang jam 3 sampai jam 4 atau jam 2 sampai jam 4 ya, sore hari itu bagus sekali kalau nggak hujan, cahayanya bisa alami. Nah, kalau yang pakai cahaya bantuan ya tentu harus menggunakan aset alat filter cahaya, itu ada lighting khusus untuk syuting. Nah, saya mengakui video saya ini nggak terlalu bagus pada saat syuting, lightingnya nggak terlalu bagus, sehingga pada saat editing jadi kesulitan seperti ini rekan-rekan. Nah, makanya jangan editing itu butuh waktu. Editing itu butuh waktu, apalagi kalau pada saat syuting kita tidak memperhatikan aturan-aturannya termasuk dalam pemilihan cahaya. Nah, kalau ternyata ini 30-70 nggak nyambung juga, ini udah hilang belum ya? Sebenarnya udah hilang, tapi di atas ini ada warna hijau tuh. Ada warna hijau dikit, seperti kurung siku. Nah, itu kenapa muncul? Karena pada saat syuting, di daerah situ tidak mendapatkan cahaya yang cukup. Kemudian bisa saja juga di daerah situ green screen layarnya itu mengkerut. Makanya disarankan pada saat mau syuting itu si green screen-nya disetrika dulu sampai dia bagus gitu ya, sampai halus, jreng gitu kan, seperti itu. Sehingga tidak akan ada efek ini. Ini pembelajaran ya, saya tunjukkan kesalahan-kesalahannya. Video saya ini nggak terlalu bagus pada saat syuting, rekan-rekan. Nah, ini nanti rekan-rekan harus bagus pada saat syutingnya, sehingga efek ini bisa dihilangkan. Karena editing itu sekecil ini jadi masalah juga nih, ya. Makanya editing itu harus hati-hati, pelan, dan tenang. Oke, saya kondisikan aja, ini sudah kondisi ideal, karena proses syutingnya yang tidak terlalu bagus, sehingga ada efek ini. Coba kita, kalau sudah, oh ya, saya juga ingin menunjukkan, selain kita bisa menggunakan prosentase, kalau nggak ketemu juga, rekan-rekan bisa menggunakan detail kurva. Nah, ini ada detail kurva. Itu silakan diklik. Nah, kalau ini kita bisa mengatur warna hijaunya itu dengan menggunakan ini nih. Bisa digeser-geser ke bawah, ke atas, sampai benar-benar kondisinya pas. Nah, ini ke bawah gitu ya. Terus, tuh. Setidaknya lebih bagus lah, walaupun efek hijau di atas ini nggak bisa hilang. Itu bisa kita akali nanti dengan logo di atas ini. Kita simpan logo, sehingga bisa hilang. Nah, kalau sudah, ini langsung checklist ya. Ini kita checklist. Oke. Sudah di checklist, rekan-rekan. Lalu kita play, kita coba, kita lihat, dengarkan. Klik. Gelombang elektromagnetik atau electromagnetic wave adalah perapatan osilasi atau getaran medan listrik dan medan magnet. Oke, itu sebenarnya ada suara ya rekan-rekan. Mungkin kalau tidak muncul karena di Microsoft Teams-nya. Oke, nah selanjutnya saya ingin masih dulu. Sampai sini gimana nih? Bisa diikuti? Bapak Ibu silakan boleh berkomentar. Halo. Bisa Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ibu sudah mengikuti sampai sini Bu?
Ya. Oke, baik. Nanti bisa ikutin tutorial tayangan YouTube-nya ya, rekan-rekan. Praktik sendiri dengan menggunakan tayangan itu. Kalau sekarang mungkin tidak bisa maksimal gitu. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, coba lihat nih rekan-rekan. Videonya berakhir di sini, di bawah. Di detik keberapa ini video berakhir? Coba kita cek. Di detik 45,4. 45 detik, 4 milidetik. Nah, sementara apa namanya, papan tulisnya itu lebih panjang daripada videonya. Nah, tenang, ini bisa kita potong. Caranya bagaimana? Klik yang di bawah ini. Ini papan tulis yang di bawah ini, gambarnya kita klik sampai kuning, lalu kita pilih gambar gunting di atas. Ini ada gunting. Kita pilih. Nah, lalu di sebelah kanan ini ada trim to right. Nah, berarti potong yang kanan. Kita klik. Nah, jadi sekarang antara video kita dengan papan tulis itu kondisinya adalah sama waktunya. Nah, sudah ya. Sampai sini. Jadi kita sudah menghilangkan warna hijau. Nah, warna hijau inilah yang digunakan oleh para tim produksi film gitu ya, untuk digantinya dengan efek angkasa, gitu ya, efek laut, efek danau, sehingga film-film Hollywood itu kan kerennya luar biasa. Karena mereka syuting di dalam satu tempat, ruangan yang sangat besar, itu semua dilapisi warna hijau. Sehingga dengan editing komputer, dengan editing video, itu mereka bisa mengganti dengan apapun yang mereka inginkan. Sehingga suasananya seperti di dalam laut, di luar angkasa, itu sebenarnya menggunakan teknik seperti ini rekan-rekan. Nah, ini saya sudah seperti ada di depan kelas ya, mengajar kepada anak-anak. Nah, nanti kalau bosen ada lagi video kedua misalkan. Nah, ini papan tulisnya diganti. Misalkan diganti dengan foto depan sekolah. Foto suasana depan sekolah yang ada tulisan sekolahnya di sini. Wah, si Bapak pindah-pindah ngajarnya nih. Pasti Bapak ini syutingnya pindah-pindah nih. Satu kali di depan papan tulis di kelas, ternyata sekarang syutingnya di taman, di depan sekolah juga. Nah, itu keren. Jadi inspirasi buat anak-anak kita, peserta didik. Nah, selanjutnya saya belum akan menambahkan teks dan lain-lain. Sekarang saya akan menambahkan, ini kan di ujung nih ya, ini ujung materi nih. Saya akan menambahkan bumper out, artinya video penutup. Saya akan menambahkan video penutup di sini. Caranya bagaimana? Kita klik lagi nih. Nah, sekarang bukan layer, kita kliknya adalah media. Kita klik media lagi. Kenapa yang dikliknya media? Karena kita bukan menambahkan lapisan, tapi menjadi media utamanya. Nah, kita akan cari asetnya di sini. Tadi saya simpan. Nah, rekan-rekan pilih yang ini ya. Tadi saya share yang ini ya, yang buletan-buletan ini ya. Nah, ini untuk bumper out-nya. Ini ya, silakan diklik. Oke. Nah, ini lihat. Nah, ada ini ya, ada keterangan di sini rekan-rekan. Apa ini? There is a problem with the way this video clip is encoded. This will not pack the quality when exporting or sharing. Oke. Nah, ini biasanya terlalu besar. Coba kita oke dulu ya. Apa tetap bisa masuk? Oke. Oh, itu hanya hanya pemberitahuan saja. Kalau masih bisa input seperti ini ya keren. Saya khawatirnya tadi ini kualitasnya di atas yang 1080 tadi sehingga tidak bisa masuk. Ternyata masih bisa diizinkan. Oke. Nah, di sini kalau sudah, ini checklist seperti biasa, kita checklist. Nah, rekan-rekan, coba kita cek di sini ada transisi. Kita play. Ada jembatan ya tadi ya. Kita play, ada jembatan. Jreng. Tuh. Nah, ini bumper out-nya ya. Ada jembatan. Nah, bumper out-nya ini tidak penuh karena dibuatnya dalam kondisi ukuran 1:1 sehingga kiri kanan ini ada ruang kosong. Harusnya kalau dia dibuatnya berapa tadi? 16:9 ini akan penuh. Makanya membuat bumper out-nya. Nah, bumper out itu bisa dicari ya atau bisa dibuat sendiri di Canva juga bisa. Kalau dicari ya cari-cari aja di YouTube gitu ya. Tapi ingat perhatikan hak cipta yang kemarin sudah dijelaskan. Kemudian selanjutnya, nah ini kita klik lagi nih transisinya. Kita klik, lalu kita pilih. Kita pilih. Nah, kalau tadi kan kita menggunakan yang klasik ya. Nah, sekarang kita menggunakan yang 3D transition. Kita klik. Yang mana nih Pak? Nah, misalkan kita pilih yang ini nih, checker ya, checker flip. Jadi ada efek pecah-pecah gitu. Ini kita klik seperti apa sih? Nah, gitu. Jadi ada gitu ya. Oke.
Kalau sudah, ini checklist. Nah, sehingga sekarang kalau kita play adalah salah satu dari sekian jenis gelombang. Nah, beres materi, dia langsung truk. Nah, loh, kok Pak itu bumper out-nya udah muncul, bapaknya belum hilang. Nah, ini berarti ada kesalahan di mana? Ada kesalahan di sini. Nah, kesalahannya di sini. Ini kita klik papan tulisnya, kita tarik ke kanan dikit aja, sampai ke warna hijau. Kita klik. Nah, seperti itu. Karena transisi itu jadi menambah waktu. Tadi tambahannya kan 2,5 detik ya. Nah, sekarang kita klik nih. Apakah sekarang masih ada? Kita klik. Elektromagnetik. Nah, oke, rekan-rekan. Baik. Jadi kita sudah menambahkan 3 jenis media, transisi, dan menambahkan video yang menghilangkan atau yang dihilangkan warna hijaunya. Oke, sampai sini oke ya? Bisa ya? Oke. Nah, kalau sekarang kita klik yang warna hijau ini, video yang di bawah ini, kita klik. Nah, rekan-rekan di sini ada keterangan, coba lihat. Ada in animation, animasi masuk, out animation, animasi keluar. Itu aja dulu yang penting lah. Nah, ini adalah supaya pada saat video ini masuk, ini tidak tiba-tiba, tapi menggunakan efek animasi. Nah, ini kita bisa klik nih, in animation, lalu kita pilih, mau yang mana animasinya? Apakah slide down gitu ya, spin cewek. Nah, itu bedanya apa sih Pak? Antara spin cewek dengan cewek, kita klik. Nah, datangnya muter-muter gitu. Atau yang ini, lebih muter. Atau kalau kita pilih slide up, dia dari bawah. Kalau slide left, dia dari kanan. Sorry, dari kiri ke kanan. Nah, kalau slide right, berarti sebaliknya. Nah, rekan-rekan mau yang mana? Misalkan saya pilih yang fade. Kalau fade gimana sih? Nah, trik gitu muncul. Kalau pop, dari belakang papan tulis, jreng gitu. Nah, ini juga bisa diatur durasinya ya. Ini mau berapa detik? Misalkan saya pilih pop, tapi selama 2 detik. Nah, gitu. Atau saya pilih fade ya. Pop kayaknya terlalu kenceng deh. Saya pilih fade yang lebih lembut. Nah, deng gitu ya. Kalau sudah checklist. Nah, kita klik lagi yang warna hijau. Ini in animation sudah dipilih. Tandanya ada warna merah ini, ya. Ada warna merah, ada warna pink. Nah, sekarang out-nya belum nih. Out-nya belum dipilih karena belum ada tanda merah tuh. Nah, ini kita pilih out-nya. Kita pilih out-nya, lalu kita pilih mau yang mana? Boleh beda dengan yang tadi atau boleh sama-sama fade. Itu terserah. Nah, itu menghilangnya. Kalau sudah checklist. Oke. Nah, itu adalah efek yang disebut dengan efek animasi ya. Animasi masuk maupun animasi keluar. Oke, kita lanjutkan. Nah, Pak, kita masukkan logo yuk. Masukkan logo Tuturi ya. Biasanya di sebelah kiri itu kita menambahkan logo Tuturi Handayani. Oke, nah di sini rekan-rekan di titik awal ini kita akan memasukkan logo Tuturi. Caranya klik. Nah, yang diklik apa nih? Media atau layer? Yang diklik ya. Ingat, media atau layer. Nah, yang diklik adalah layer. Karena kita mau nempel di atas background. Kita akan nempel di atas media yang utama. Maka rekan-rekan pilih layer. Ini kita pilih layer, lalu pilih media. Oke. Sekarang cari logo Tuturi yang sudah saya berikan tadi. Nah, yang mana nih? Yang ini ya, Tuturi nih, kita klik. Nah, pada saat diklik, langsung masuk di bagian bawah. Jadi ada video yang warna hijau, ini layer pertama. Ada logo yang warna kuning, ini adalah layer kedua, rekan-rekan. Nah, ini Pak, logonya kan dari awal sampai akhir. Ya udah, ini ada kuning tebal nih. Itu silakan ditarik dengan ibu jari atau jempol. Ini tarik sampai akhir. Nah, tarik sampai akhir. Karena saya ingin logonya cukup sampai di situ. Nah, terus rekan-rekan, ini logonya seperti tadi ya, bisa diatur ukurannya. Nah, ini dengan ada panah ini. Ini bisa dibesarkan atau dikecilkan sesuai kebutuhan. Kita misalkan saya tarik dulu ke kiri atas seperti ini, lalu saya kecilkan. Nah, ini juga kadang-kadang suka agak ini ya, tremor gitu ya ininya, jarinya bergetar sehingga nggak pas penempatannya. Nah, di sini pentingnya kesabaran. Ini kan harusnya agak naik ini harusnya ya. Kadang agak susahnya di sini karena
logonya kecil, jari kitanya besar. Tidak senyaman di mana? Di laptop ya. Nah, katakanlah di situ posisinya logonya nih sudah pas di sini. Oh, malah terbalik. Klik di undo. Nah, ini juga logo, jangan lupa ya, selalu dimasukkan in animation dan out animation. Kita klik yang in, kita pilih pop, lalu kita checklist. Nah, yang bawah juga yang out, kita pilih juga fade aja ya. Nah, rekan-rekan, sekarang kita jadi punya, jadi ada logonya. Gelombang elektromagnetik atau electromagnetic wave. Nah, misalkan mau ditambahkan juga logo sekolah, itu boleh sebelah kanan. Biasanya logo yang lebih tinggi sebelah kiri ya. Nah, logo sekolah ini sebelah kanan ditambahkan. Oke, sudah selesai menambahkan logo. Sekarang saya akan menambahkan teks. Teks materi. Nah, teks materi. Apa teks materinya? Saya akan menambahkan judul. Ini adalah materi fisika, rekan-rekan. Judulnya gelombang elektromagnetik. Saya akan tempatkan judul itu di bagian atas di sini nih, atas papan tulis. Yuk kita buat teks, rekan-rekan. Nah, yang dipilih adalah layer, lalu kita pilih teks. Nah, kita buat huruf besar semua, gelombang elektromagnetik. Nah, ini diketik ya, gelombang elektromagnetik. Oke, kita pilih oke. Nah, sudah masuk tulisannya. Kita geser. Nah, tulisannya itu kan di bawah ya. Nah, rekan-rekan ini bisa ke bawah atas kan. Ini narikan ke atas, ditarik. Lalu simpan di tengah. Klik. Nah, di tengah. Aduh Pak, jenis hurufnya saya nggak suka. Boleh pilih. Nah, ini dia. Ada AA. Ada AA nih. Dipilih jenis hurufnya di AA. Lalu cari. Nah, ini saya sedikit sekali ya, belum ngedownload. Rekan-rekan kalau mau download silakan tadi di toko. Nah, ini toko KineMaster. Masuk sini download dulu. Banyak sekali yang gratis juga bagus-bagus. Nah, ini aja satu Orbitron Bolt. Saya pilih ini ya, Orbitron Bolt. Saya pilih. Oke. Lalu checklist. Jreng. Tuh. Jadi hurufnya lebih bagus ya fontnya ya dibanding yang tadi. Nah, ini naikin dikit. Nah, Pak, tulisannya bisa nggak warnanya diubah? Bisa. Caranya ini nih. Oke, hilang ya. Klik lagi tulisannya. Ini ada tanda putih. Ini adalah warna. Nah, ini ada tanda putih nih. Itu adalah warna. Klik. Silahkan pilih. Mau warna apa? Di bawah juga banyak. Ini warna-warnanya. Saya misalkan pilih yang warna kuning. Saya pilih yang kuning, yang ini. Klik kuning, lalu checklist. Checklist yang bawah ini. Ya, checklist. Nah, jadi warna kuning. Gelombang elektromagnetik. Pak, salah Pak. Ini judulnya salah Pak. Bisa diubah nggak? Bisa. Checklist yang warna keyboard nih. Pilih yang warna yang keyboard ya. Ya, pilih yang keyboard. Lalu ganti. Wah, tadi salah tulisannya ya. Harusnya ada tanda serunya. Atau harusnya ada tanda kutip misalkan. Nah, ini boleh. Ini namanya mengedit teks. Oke. Nah, lalu ditempel. Selesai. Ini adalah teks judul. Pak, judul ini harus tampil dari awal sampai akhir. Oke, kalau gitu berarti rekan-rekan nih yang warna ini, yang kuning ini nih, kuning tebal ini, tarik ke kanan sampai selesai. Tarik, kita tarik ke kanan sampai selesai. Nah, tuh. Jadi dia tampil dari awal sampai akhir. Nah, keren kan rekan-rekan? Oke, kita play ya. Kayak gimana tampilannya? Tuh, jadi lebih rapi lah dibandingkan yang tadi. Perampasan osilasi atau getaran medan listrik dan medan magnet. Oke. Cahaya. Nah, sekarang saya ingin menambahkan teks nama saya. Nama dan guru apa gitu ya. Saya akan menambahkan nama. Baik. Namanya akan muncul di mana? Apakah di awal atau di pertengahan? Nah, misalkan saya nggak di pertengahan. Agak awal tapi ke kanan dikit lah, beda 3 detik. Nah, di sini saya akan munculkan nama saya. Berarti kita harus pakai layer. Nah, layer lalu ke teks. Nah, yuk tuliskan namanya. Ibu guru, bapak gurunya namanya siapa? Denny Rohendi misalkan ya. Boleh, mau pakai gelar boleh, tidak juga tidak apa-apa gitu ya.
Misalkan, nah, biar para siswanya bangga, gurunya. Biar para siswa bangga punya guru yang keren. Nah, ini oke. Oke, nah rekan-rekan, ini mau ditempatin di mana nih untuk nama? Apakah di sini pas di dada saya, atau di kanan, atau di kiri? Nah, misalkan saya di kiri di sini ya. Pak, ukurannya kegedean ini, ya kecilin dong. Nah, dikecilkan. Nah, oke. Nah, sehingga ada nama saya di situ. Warna putih, itu juga bisa diganti ya, warna dan sebagainya. Nah, fontnya ini ganti dong Pak, nggak suka jenis hurufnya, boleh pilih yang AA. Kita pilih yang Android coba. Ini Android juga ini banyak sekali ya rekan-rekan ya. Saya pilih yang Android, saya pilih yang Roboto Thin Italic. Saya pilih itu, lalu checklist. Nah, wah Pak, nggak kelihatan kalau putih nih. Tulisannya nggak kelihatan Pak kalau putih. Ya udah, ganti yuk. Warnanya warna apa? Kita pilih warna aja yuk. Nah, misalkan kuning aja lah samakan. Boleh. Mau hijau juga. Kalau hijau enggak ya. Kuning aja kuning, boleh. Lalu checklist. Mau tetap warna kuning, boleh. Nah, checklist. Wah, Pak, tetap nggak kelihatan. Kayaknya harus merah deh, Pak. Ya udah, kita pilih merah aja ya. Ini merah nih. Kita pilih merah. Lalu checklist. Wah, Pak, tetap nggak kelihatan. Jadi gimana dong? Sepertinya kita harus pakai ini deh, Pak, di belakangnya itu. Apa namanya? Background color. Ya ini ya. Background color ya, bukan ini color ya. Color, maaf. Background color ya, rekan-rekan. Ini diklik ya. Diklik. Nah, itu backgroundnya warna putih itu. Sekarang kita ganti backgroundnya. Ini dengan warna misalkan putih. Lalu kita checklist. Nah, oke. Hurufnya tadi jangan merah kalau sudah backgroundnya hitam. Ini putih nggak bisa ternyata. Kita ganti putih saja. Nah, ini boleh disesuaikan. Sehingga sekarang lebih terlihat ya. Lebih terlihat sekarang. Nah, lalu kita pilih animasi masuk. Ini in animation. Pilih fade. Lalu checklist. Nah, sekarang kita klik lagi. Out-nya belum ya. Out animation. Keluarnya. Ini juga sama, kita pilih fade lagi. Pak, harus fade? Enggak, bebas ya. Ini checklist. Coba, sekarang munculnya gimana ya? Kita play. Medan listrik dan medan magnet. Nah, seperti Cahaya. itu. Memang sepertinya ini jenis hurufnya yang harus kita ganti ya, jenis hurufnya. Jangan yang italic mungkin. Kita cari yang lain ya. Jenis huruf yang lain. Coba yang noto serif bold. Nah, yang ini. Apakah bisa lebih terlihat? Nah, kalau noto serif bold ini lebih terlihat ya rekan-rekan ya. Tulisannya tuh dibanding yang tadi. Nah, jadi ada nama saya di situ. Oke. Microwave. X-ray. Oke, cukup. Nah, setelah nama ya, saya butuh juga saya guru apa. Nah, ini kita tidak perlu membuat layer masuk ke teks dari awal lagi, nggak perlu. Kita cukup masuk, kita klik nama Denny tadi, kita klik. Lalu kita pilih 3 titik ini rekan-rekan. Ini ada 3 titik nih. Ada 3 titik. Kita pilih. Lalu di sini ada duplikat. Nah, copy paste gitu maksudnya ya. Lah, kok mana apa hasil duplikatnya? Nah, ini pilih, klik namanya. Klik sampai ada seperti itu putus-putus, tarik ke bawah. Klik. Tuh, jadi ada 2. Sama-sama Denny ya. Tapi yang bawahnya ini mau kita gunakan untuk guru fisika gitu ya. Nah, ini kita pilih lagi yang keyboard. Yang keyboard ya. Kita pilih yang keyboard. Oke. Klik. Nah, kita pilih. Nah, ini kita pilih yang keyboard. Nah, ini ganti Pak, bukan ini Pak. Apa harusnya? Guru ya. Guru fisika. Nah, kalau saya di SMAN 1 Taman Sari. Klik. Nah, lah, kok jadi di atas, Pak? Oke, geser aja. Ini tarik ke bawah. Yang nama, ini tarik ke atas. Nah, ini yang nama, tarik ke atas. Yang guru fisikanya ini, tarik ke bawah. Kalau susah, pilihnya yang bawah ya, yang kuning. Nah, ini. Nah, gitu. Klik. Tuh. Lalu, kita akan lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Medan listrik dan medan magnet. Oke, sekarang ada ya, nama dan gurunya. Oke. X-ray. Tapi di sini ada yang kurang. Yang kurangnya apa? Apakah ini sudah? Oh, in animation sudah. Yang bawah sudah belum?
Oke, ternyata sudah ya. Saya kira in animation-nya belum. Nah, itu rekan-rekan ya, kita sudah memasukkan beberapa banyak sekali. Medan listrik dan medan magnet. Nah, ada namanya di sini ya. Oke. X-ray. Sekarang saya akan menambahkan ini rekan-rekan. Biasanya kalau kita nonton YouTube, karya-karya orang suka ada subscribe gitu ya. Ting ting ting, subscribe gitu ya. Nah, sekarang kita akan masukkan tombol lonceng dan subscribe itu. Tadi saya udah share juga ya kalau nggak salah. Misalkan saya mau masukkan di sini nih, minta siswa untuk subscribe channel saya. Karena video saya ini akan saya simpan di YouTube. Nanti linknya dibagikan ke anak-anak. Nah, ini bisa rekan-rekan, kita klik di sini, lalu kita masuk ke layar lagi. Layer lapisan, masuk ke media. Nah, ini kita masuk ke yang tadi. Klik. Nah, ini ada green screen subscribe nih. Subscribe ya, ada green screen subscribe warna merah. Kita klik. Nah, sudah masuk rekan-rekan. Lihat, dia juga background ya, hijau green screen. Oh, Pak, ininya kepanjangan, Pak nih. Ya udah, ini rekan-rekan geser aja. Nah, geser aja. Geser. Nah, misalkan sampai sini. Tuh, subscribe. Tring-tring gitu ya. Pertama kita hilangkan dulu green screen-nya ya. Warna hijaunya kita hilangkan dulu. Sama kayak tadi, kita pilih di sini. Nah, kita pilih chroma key. Kita pilih chroma key. Nah, ini. Enable, aktifkan. Nah, apakah hijaunya sudah hilang sempurna? Oh, belum. Nah, ini berarti geser-geser nih. Prosentasenya. Kita geser-geser. Nah, misalkan seperti inilah. Terus posisinya jangan di situ ya. Posisinya ini harus kita klik. Ya kita geser posisinya. Mau di mana nih subscribe-nya? Misalkan di sebelah kanan di sini lah. Biasanya sebelah sini. Terus ini kayaknya kegedean deh, Pak. Ya udah kecilin, tab. Simpan di sebelah kanan. Jadi ini yang disebut dengan guru YouTuber. Keren ya. Kemarin ada sahabat saya, Pak Mufli dari Jogja itu, audiensi dengan Dirjen GTK, karena dia sering share-share video tutorial rekan-rekan. Nah, jangan lupa nih, in animasi dan out-nya juga dipilih. In animation, pad, Pak harus selalu pad, bebas. Oke, out animation. Nah, ini slide right. Kita checklist. Coba kita lihat ya, jadi gimana dibentuknya. Klik. Dan transmisi radio adalah salah satu dari sekian jenis Tuh, gelombang ting ting, elektro. kling. Nah, itu ada bunyinya. Nah, gitu rekan-rekan. Oke, sekarang kita lihat hasil jerih payah kita ya. Ini waktunya hanya 59 detik ya. Yang ideal itu video di antara 3 sampai 7 menit rekan-rekan ya. Makanya kemarin kita bicara tentang storyboard ya. Naskahnya itu seperti apa yang harus disiapkan. Nah, ini kita checklist. Ini video hasil pekerjaan kita ya. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa. Oke, nah ini hasilnya. Hasil tentu belum sempurna ya. Nanti boleh ditambahkan kata-kata, pakai teks lagi. Boleh ditambahkan. Nah, ini harusnya ada gambar nih, cahaya. Nah, saya tadi nggak memasukkan ya. TV dan transmisi radio adalah salah satu dari sekian jenis gelombang elektromagnetik. Oke, rekan-rekan. Nah, selesai. Nah, video ini sudah saya buat di rumah belajar, rekan-rekan ya. Sudah saya simpan video ini di rumah belajar. Nanti saya akan tunjukkan. Oke, sampai sini gimana? Ini masih pada nyimak atau udah pada tidur nih? Iya, di layar ada Bu Oktripa, luar biasa. Bu Lubis, ada Pak Adi nih. Gimana Bapak Ibu? Ada yang bertanyakan nggak? Semangat semuanya. Ayo. Gimana Bapak Ibu? Semangat ya? Harus jadi sebuah produk video pembelajaran. Silakan, barangkali ada yang mau tanya, boleh mengacungkan tangan. Adakah yang mengacungkan tangan? Kita cek. Ya, ada 2 orang ternyata. Ibu Yulianti mau bertanya, Bu? Silakan. Ini Pak, untuk background-nya apakah harus warnanya hijau? Ya, baik. Untuk warna hijau itu hanya sebuah pilihan, tapi saya sarankan Bapak dan Ibu punya green screen, layar kain warna hijau.
yang ditempel di dinding. Pak, rumah saya sudah warna hijau temboknya. Nah, berarti Ibu bisa syuting di seluruh bagian rumah Ibu. Karena Ibu sudah hijau semuanya. Asal permukaannya tidak, catnya tidak titik-titik gitu ya, maksudnya licin, bagus gitu. Nah, disarankan menggunakan green screen sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhan kita adalah ingin mengganti, jadi gini, dalam satu proses produksi, dalam satu kali syuting, kita bisa mengganti layar berbeda-beda. Kadang suasananya kelas, kadang suasananya taman, kadang suasananya mungkin di mana? Di ruangan kepala sekolah, misalkan di depan sekolah dan sebagainya, itu bisa kita sesuaikan. Jadi dengan green screen, warna greennya hilang, diganti dengan background yang kita inginkan. Tapi kalau Ibu ternyata lebih nyaman, saya lebih nyaman kalau videonya alami aja, natural aja, nggak usah ada green screen, di taman sekolah, itu boleh silahkan. Biasanya yang seperti itu video yang tidak terlalu banyak aset teks yang muncul. Contoh kalau fisika, itu sebaiknya pakai green screen karena kita butuh media papan tulis nanti, di mana di papan tulis itu akan muncul contoh soal, rumus-rumus, kan nggak mungkin kita menjelaskan gitu ya, tapi nanti rumus-rumusnya jadinya nanti rumusnya nggak masuk, malah suasana tamannya yang masuk. Makanya disarankan menggunakan green screen, Ibu ya. Nah, walaupun wajib atau tidaknya ya, ini sunnah muakkad mungkin ya. Gitu. Jadi boleh silahkan digunakan green screen-nya supaya kita bisa mgonta-ganti background sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Yulianti. Selanjutnya Bu Sri Astuti, apa ada pertanyaan Bu? Silahkan. Silakan teman-teman. Oke, sambil nunggu pertanyaan lanjutan. Terus gimana nih kalau sudah selesai? Berarti harus kita simpan kan? Harus kita rendering. Nah, ini kita belajar sekarang merender rekan-rekan ya. Saya akan nah ini. Oke. Nah, ini video kita sudah selesai nih rekan-rekan nih. Ini 59 detik, hampir 1 menit. Tentu rekan-rekan nanti buatnya ya maksimal 7 menit. Pak, kalau sudah selesai gimana nih? Kalau sudah selesai, rendering. Rendering itu adalah saving gitu ya, save as. Nah, ini bisa menggunakan panah yang atas ini, atau bisa menggunakan jendol 3 ini yang tadi saya bilang belum aktif Bapak Ibu. Ya. Nah, saya lebih suka menggunakan jendol 3 ini Bapak Ibu nih, yang ini ya. Kita klik, lalu kita, nah pada saat mau mengekspor, merendering, menyimpan jadi sebuah project, di sini ada langsung pilihan resolusi dari KineMaster. Saya tidak biasa mengubah-ubah ini sebenarnya. Udah aja, karena dia sudah langsung menyesuaikan dengan kapasitas handphone kita. FHD 1080 pixel, berarti kualitasnya bagus. Kemudian ini ada 30, bitrate-nya juga ada. Tidak perlu diubah-ubah Bapak dan Ibu, ini langsung aja ekspor. Ekspor, kita tunggu. Nah, inilah yang disebut dengan proses mengekspor project dari KineMaster Project menjadi video project yang kita miliki Bapak dan Ibu. Nah, proses ini tentu memakan waktu. Kalau durasinya sampai 5-7 menit tentu lebih lama. Nah, ini yang saya kan tidak terlalu lama proses merender ini karena durasi videonya hanya sekitar 1 menit tadi ya. Nah, Bapak Ibu, silakan mulai sekarang berbenah, semangat, terus menginspirasi, membuat karya. Ini bukan perkara bagus atau tidaknya ya, tetapi perkaranya adalah mau mencoba atau tidak. Kemarin pasca diklat ke-7, ada beberapa sahabat yang mengirimkan hasil proyeknya. Pak, ini proyek saya. Ya, seorang ibu, Pak, ini hasil proyek saya lihat. Kok ibu ini udah bisa ya, udah bagus gitu kan. Ya, ternyata karena dia mau mencoba. Ya, walaupun memang masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Tapi itulah belajar. Belajar, terus belajar gitu. Hingga nanti menemukan satu titik yang kita nyaman dan kita bisa membagikannya kepada orang lain, Bapak dan Ibu. Nah, ini, sudah selesai ya. Ini adalah video yang kita buat tadi, sudah selesai. Di sini ada 3 pilihan, ada play, ada share, atau delete. Nah, misalkan kita ingin langsung play. Ini udah langsung masuk ke galeri kita, Bapak dan Ibu. Ini silakan diklik, kita play. Ada pilihan video. Berarti kalau ada pilihan video, itu sudah masuk kepada galeri kita. Nah, ini kita tinggal tunggu. Nah, ini dia hasilnya. 59 detik. Ya, oke, kita tonton dulu ya.
Oke. Gelombang elektromagnetik Nah, ini atau hasilnya. electromagnetic Tuh ada wave teks adalah perambatan osilasi yang kita atau berikan getaran tadi. medan listrik dan medan magnet. Ada nama saya dan Cahaya. guru fisika. Nah, Microwave. itu pada saat nunjuk itu sebenarnya X-ray. harusnya ada gambar. TV Gambarnya dan ada ya, transmisi cuman tidak saya radio praktikkan. adalah salah satu dari Nanti sekian jenis kita lihat ya hasilnya. Oke, Bapak Ibu. Selesai. Nah, atau bisa kita share juga nih. Ini tombol 3 jendol ini kita share. Pilih ke YouTube kita nih, bisa ke YouTube, Bluetooth dan sebagainya ya, Bapak Ibu. Atau kita simpan di Drive, Google Drive kita yang besok akan kita pelajari di akun belajar, Bapak Ibu. Nah, kalau ke YouTube berarti nanti jadi sebuah konten di YouTube ya, video pembelajaran materi ini yang dibuat oleh Ibu gitu kan ya. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk video yang sudah kita buat sudah selesai. Nah, sekarang saya akan menunjukkan ya. Saya akan menunjukkan di sumber belajar. Coba kita masuk rumah belajar ya. belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini portal rumah belajar yang kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Dona, Bapak Ibu. Terlihat ya ini portalnya? Ya, terlihat, Pak. Oke, terlihat ya. Oke. Saya masuknya, saya ulangi. Masuknya dari Chrome ya. Ini saya pakai jendela samaran, Bapak Ibu. Bolehlah kita masuk. Emailnya. Saya stop share dulu. Oke, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan sambil kita perlihatkan untuk akun atau untuk sumber belajarnya ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semua sudah siap ya untuk membuat video pembelajaran. Oke. Saya akan tunjukkan video yang tadi sudah kita buat itu proyeknya seperti apa gitu ya. Itu ada di sumber belajar di rumah belajar. Saya akan coba perlihatkan. Nah. Oke, kita masuk ke rumah belajar ya. Webnya apa Bapak Ibu? Nah, ini keren-keren nih. Banyak yang ngetek ke saya. Alhamdulillah sudah pada mengeksplorasi semua. Itu jadi bukan hanya masalah tugas Bapak Ibu ya, tapi masalah mau tidak mengeksplorasi fitur-fiturnya. Ini web kita ya, belajar.kemdikbud.go.id. Kita share. Nah, ini untuk rumah belajar, kita login. Saya akan login dengan akun belajar. Nah, ini besok kita akan belajar ini ya, akun belajar ya, belajar ID. Hari ini akan saya jelaskan bagaimana teknis untuk besok. Kita harus bareng-bareng masuk ke Google Classroom nanti. Nah, ini kita masuk dengan akun belajar ID. Coba pilih akun belajar ID-nya. Saya pilih akun belajar ID saya. Nah, Bapak Ibu, inilah fitur sumber belajar yang ada di rumah belajar. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa menambahkan konten, jadi bisa berkontribusi ya. Kalau sudah membuat video pembelajaran, boleh nggak sih Pak saya disimpan hasilnya di rumah belajar? Wah, itu sangat boleh Bapak Ibu. Dan kami menunggu kontribusi keren dari Bapak Ibu yang sudah membuat video untuk, nah ini Bapak Ibu ya, untuk berkontribusi tambah konten di sumber belajar. Ini klik Bapak Ibu. Nah, lalu ini isi data-datanya. Lalu unggah file. Nah, unggah filenya ini adalah unggah file video. Nah, ini nanti silakan. Unggah filenya adalah unggah file video. Nah, kami akan sangat senang dan biasanya itu suka ada apresiasi ya dari kementerian bagaimana Ibu sudah berkontribusi di dalam rumah belajar. Nah, sekarang saya akan cari coba materi yang tadi ya. Tadi apa judulnya ya? Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik. Coba ada nggak ya? Nah, Bapak Ibu, ternyata ada. Inilah gelombang elektromagnetik yang tadi saya jelaskan, Bapak Ibu. Kita klik ya. Kita klik video gelombang elektromagnetik ini. Boleh nanti silakan dicari di rumah belajar. Nah, ini adalah konten yang sudah saya buat, Bapak Ibu. Kok berhenti? Kok
Berhenti. Pak Denny, berhenti Pak Denny. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya terlempar tadi. Sekarang jelas ya? Halo, semuanya jelas ya? Ya, siap, lanjut. Oke, lanjut. Nah, Bapak, ini saya sedang share ini ya, konten rumah belajar ya. Terlihat Pak ya? Oke. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini ini video saya sudah di-download oleh 190 kali ya. Kemudian sudah di-like 74 orang. Nah, ini kontennya seperti ini. Nah, ini adalah video yang saya buat di rumah belajar Bapak dan Ibu. Nah, ini kuota sepertinya ya sinyalnya. Silakan ditonton. Ini hasilnya. Hasilnya ini. Ini hasil videonya ya. Tadi. Nah, ada teks di belakang ya. Pas tunjuk ada teks. Tujuan pembelajarannya dijelaskan. Nah, ini kita persepsi. Handphone. Nah, Bapak Ibu. Lihat background beda ya. Walaupun teksnya declaiming text. Pak Denny sekedar bertanya. Oh, video tidak nyala suaranya. Nah, tonton. Nah, Suaranya terputus-putus ya. Halo, Pak Denny, suara terputus-putus atau sinyal saya tidak bagus ya? Seperti itu. Itu adalah kita lihat ya background saya ini pas. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu untuk membuat video tentunya yang lebih keren daripada saya. Ya, semangat untuk terus berinovasi dan berkolaborasi. Silakan. Ibu Ella mau bertanya? Silakan. Halo? Atau Ibu Sri Astuti atau Bu Yulianti, silakan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Saya Sri Astuti dari SMP Negeri 2 Megamendung. Mau bertanya, itu kan saya buat video
itu harusnya berapa video yang dimasukkan, kan kalau misalnya membuat video suka diputus-putus gitu ya Pak ya, misalnya tujuan pembelajaran satu scene, terus ada satu scene yang lain, itu yang bisa masuk ada berapa video? Ya. Terus setelah itu kalau misalnya kita masukkan video terus awalnya kita simpan di tengah, lalu kita mau geser ke pinggir gitu, itu bisa apa tidak? Ya, pertama tentang berapa video yang dimasukkan, itu ada dua hal. Satu, tergantung kompetensi dasar, tergantung tujuan pembelajaran, Ibu harus menginput berapa video. Yang kedua, tergantung dari kompatibilitas, ya, kompatibel atau tidak handphonenya. Makanya tadi sudah dicek dulu ya, handphonenya sudah sejauh mana gitu kan, berapa lapisan yang bisa dimasukkan. Jadi gitu Bu, jadi tidak ada ketentuan tuh harus berapa buah, berapa banyak, itu nggak ada ketentuan. Semuanya tergantung dari konteks berapa kompetensi dasar video yang diinginkan. Kalau saya tadi backgroundnya itu ada beberapa ya, animasi itu. Ada background 3 animasi, terus syutingnya itu ada kurang lebih 5 video warna hijau itu Bapak Ibu yang saya pecah-pecah gitu ya. Jadi tadi saya kadang di tengah, kadang ke kiri, kadang ke kanan, yaitu tidak dalam satu syuting geser kanan, geser kiri, enggak Bapak dan Ibu. Jadi misalkan ketika menjelaskan tujuan pembelajaran, satu kali syuting, ini saya simpan di kanan. Pada saat materi, karena saya harus menunjuk kanan, menunjuk kiri, saya harus simpan di tengah. Pada saat penutup, saya ke kiri lagi. Nah itu semuanya permainannya adalah permainan pada saat syuting. Karena salah satu kelemahan KineMaster itu ya proses editingnya tidak seluas ketika kita menggunakan Camtasia atau Filmora di handphone, di laptop, maaf Bapak dan Ibu. Jadi untuk proses pindah kanan kiri itu memang agak susah kalau di KineMaster. Maka kita mensiasatinya dengan itu. Kita mensiasatinya dengan apa? Dengan cara tadi proses syutingnya bisa berkali-kali, kemudian nanti dimasukkan ke dalam video sesuai posisi yang kita inginkan. Berapa buah videonya? Ya itu tergantung nanti handphonenya kuatnya berapa. Tadi sudah kita cek. Terus yang kedua, tergantung kompetensi dasarnya, Bapak dan Ibu. Begitu Bu Sri ya? Iya Bapak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ibu yang lain, Ibu Yulianti, Ibu mau bertanya atau Bu Ella? Bertanya Pak. Ya, silakan. Ini kalau kita menyimpan di tadi ruang guru, apakah memang harus ada logo ruang guru itu, Pak? Rumah belajar. Maaf, rumah belajar begitu. Halo? Ya, oke. Sebentar, sinyal saya sempat hilang. Oke, untuk tambah konten di rumah belajar, sebaiknya ada, Bapak. Jadi sebelah kirinya logo Kemdikbud, sebelah kanannya logo rumah belajar. Itu untuk menjadi watermark gitu ya, pembeda bahwa ini adalah produk guru-guru yang terafiliasi dengan rumah belajar. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau sudah membuat video dari hasil diklat kita hari ini, terus berkarya gitu, sampai jadi satu video yang keren, Bapak dan Ibu bisa tadi seperti tadi ya, tambah konten, masuk ke akunnya, masuk ke sumber belajar, pilih tambah konten, isi semuanya, unggah file. Nah, nanti akan ada proses verifikasi dan validasi video dari tim yang ditunjuk. Jadi tidak gampang, tidak sembarangan gitu ya. Yang bisa tampil di rumah belajar juga tidak sembarangan. Kenapa? Karena khawatir kita ada kena hak cipta, kena ban gitu ya. Takut aset-aset yang Bapak Ibu kumpulkan itu tidak free lisensi. Makanya silahkan berinovasi, berkarya, tetap menjaga etika ketika mengambil aset dari internet, kita izin dulu atau mengambil aset yang free lisensi. Dan kemudian nanti tempelkan atau buat video yang bagus, lalu isi konten di rumah belajar. Tampil atau tidak tampil tergantung dari validasi dan verifikasi. Bapak Ibu bisa mengecek secara berkala. Seperti itu Bapak. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya Ibu Siti Maria, silakan. Atau Bu Ella? Bu Siti? Silakan Bu. Bu Raina, boleh silakan Bu Raina. Ya Pak, masih menyambung ke rumah belajar tadi, berapa video mungkin atau
yang kita upload di rumah belajar sehingga mendapatkan apa semacam piagam atau penghargaan dari rumah belajar itu, Pak. Mungkin kayaknya ini ya fokusnya ke piagamnya, tapi saya rasa perlu juga itu ada penghargaan guru yang bersangkutan. Terima kasih. Ya, tidak ada batasan berapa buah video yang harus di-upload di konten sumber belajar. Yang terbaik itu adalah buat satu video yang keren, yang mematuhi unsur-unsur tadi ya, hak atas kekayaan intelektual, tidak asal comot gitu ya, aset orang ditempel, karena nantinya akan berdampak panjang gitu. Banyak kan kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu tidak perlu berpikir berapa banyak, hasilkan satu karya dulu, karena satu karya pun juga belum tentu lulus verifikasi dan validasi ya. Karena kita harus meng-cross-check nih, video ini diambil dari mana, telusuri dulu gitu. Kalau sudah aman, karena kami juga nggak mau kecolongan. Takutnya menampilkan video buatan Bapak dan Ibu, ternyata ada beberapa yang dicuplik dari video punya orang. Ujung-ujungnya nanti yang kena pidana adalah dari rumah belajar. Jadi sekarang Bapak Ibu, buat satu aja dulu. Buat satu yang terbaik, dengan memperhatikan etika-etika itu, kalau sudah oke, baru nanti silakan tambah konten di sumber belajar. Nah, masalah nanti di ACC atau tidak, Bapak Ibu cek secara berkala. Kalau di ACC, biasanya ya insya Allah itu suka ada penghargaan dari Kemendikbud. Dan kalaupun tidak, Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan ke Duta Rumah Belajar untuk di cross check ke atas. Seperti itu Bu ya. Oke. Bapak Ibu ada lagi yang lain? Bu Siti sudah cukup ya, Bu Siti Maria ya? Atau ada pertanyaan tambahan? Oke, baik. Suaranya tidak terdengar Bu Siti ya. Baik. Bapak Ibu, untuk kegiatan diklat video pembelajaran, kita hanya 2 hari, kemarin dan hari ini. Untuk yang kemarin, alhamdulillah tugas-tugasnya sudah kami review dan sudah oke gitu ya. Ada yang sudah, terutama yang tag di media sosial ya, itu sudah keren. Bapak Ibu hari ini juga silakan nih ambil screenshot foto atau materi yang tadi sudah kita jelaskan, juga upload lagi ke media sosial, tag ke akun IG dan FB saya dan Bu Dona, dan juga ke rumah belajar di belajar.kemdikbud. Kemudian berikan caption keren, kata-kata, apakah hari ini Bapak dan Ibu terinspirasi untuk mulai membuat video pembelajaran. Nah, itu mudah-mudahan bisa menghadirkan inspirasi kebaikan untuk teman-teman guru yang hari ini belum bisa bergabung di kegiatan kita. Kemudian untuk esok hari, nanti malam kami para trainer akan mengundang Bapak dan Ibu untuk masuk ke dalam Google Classroom. Karena mulai besok kita akan diklat pemanfaatan akun belajar ID. Bapak dan Ibu yang besok bisa menyelesaikan diklat 2 hari dan mengerjakan tugas selama 3 hari ke depan, itu akan mendapatkan sertifikat dari Google Master Trainer GTK Kemendikbud. Jadi kami, para Google Master Trainer, akan mengeluarkan sertifikat pada Bapak dan Ibu yang sudah mengerjakan LK-LK yang ada di Google Classroom. Nanti kami akan undang malam ini ke Google Classroom, dan rekan-rekan diharapkan nanti mengerjakan tugas-tugas yang kami pandu dan akan kita bahas esok hari. Nah, sehingga nanti sertifikatnya akan ada 2. Sertifikat video yang dikeluarkan oleh Forum MGMP SMP dan sertifikat Google Master Trainer. Karena rekan-rekan sudah mengikuti pemanfaatan akun belajar ID dan memperoleh nilai untuk 3 LK, nilainya KKM-nya itu 80 ya. Jadi nanti kami akan koreksi tugas-tugasnya, kalau nilainya masih di bawah 80 kita kembalikan, perbaiki, kalau masih ada waktu nanti akan dinilai ulang. Nah itu, dan satu lagi, pastikan bahwa semuanya sudah mempunyai akun belajar ID. Bagaimana cara mendapatkan akun belajar ID? Mulai hari ini bagi yang belum, langsung hubungi operator sekolahnya. Pak, Bu, mohon maaf, saya mau nanya nih, akun belajar buat saya udah ada belum? Kalau dia akun belajar apaan ya? Nah, berarti mohon maaf ya, operatornya kurang update tadi ya, seperti kata Pak Pengawas, kudet kurang update gitu ya. Jadi hubungi operatornya, kalau dia belum tahu, Bapak Ibu kasih tahu, akun belajar itu adalah akun G Suite for Education dari Google yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada guru, siswa, dan tenaga kependidikan serta kepala sekolah. Bagaimana cara mendownload akun belajar tersebut? Nanti operator masuk ke alamat
pd.data.kemdikbud.go.id. Nah, nanti masuk ke situ, operatornya download akun CSP Excel. Nanti bagikan deh ke guru dan siswa. Nah, Bapak Ibu yang belum memiliki akun belajar, segera hubungi operator sekolahnya, diminta. Mudah-mudahan nanti malam kita semua sudah masuk ke Google Classroom dan Bapak dan Ibu bisa mulai mengetahui tugas-tugasnya seperti apa dan apa saja yang akan diperoleh ilmunya dari akun belajar tersebut, Bapak dan Ibu. Ya, demikian. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan sebelum saya akhiri untuk sesi kita hari ini. Bapak atau Ibu, silahkan. Bu Ella mengacukan tangan. Taruh. Ibu Rima, silahkan Bu Rima. Ya Pak, ya Pak Denny, mohon maaf yang terkait dengan akun apa sih yang tadi yang akun belajar.id itu ya Pak? Apakah itu nanti kita harus install seperti rumah belajar atau kita misalnya langsung masuk ke webnya seperti itu Pak? Kan kalau rumah belajar kalau rumah belajar itu lebih enak install dulu Pak rumah belajar gitu dibandingkan tampilan kalau tampilan kita masuk ke web di handphone gitu. Kecuali kalau kita tampilan webnya di laptop masih lebih kelihatan gitu. Nah, kalau untuk akun belajar.id itu nanti masuk ke web atau harus ada install dulu aplikasi apa gitu, Pak? Terima kasih. Mungkin itu aja sih, Pak. Baik, Bu Rima, terima kasih. Akun belajar ini bukan aplikasi. Akun belajar ini adalah akun Google. Bapak Ibu kan punya Google kan? Kalau punya handphone pasti punya Google. Gmail.com. Bapak Ibu ya, seperti saya misalkan dennyrohendi@gmail.com. Nah, kalau ujungnya gmail.com itu akun biasa, akun personal. Kalau akun belajar bukan seperti itu. Akun belajar itu akun Google, tapi yang ujungnya belajar ID. Contoh akun saya Bapak Ibu, dennyrohendi07@guru.sma.belajar.id. Nah, itu akun belajar Bapak Ibu. Nah, akun belajar itu nanti harus diaktifasi. Diaktifasinya sama seperti Bapak Ibu ketika masuk menggunakan email, Gmail. Jadi nanti masuk ke mail.google.com, tambah akun. Nah, pada saat tambah akun, masukkan username yang diperoleh dari operator. Username itu kalau saya yang tadi, dennyrohendi07@guru.sma.belajar.id. Bapak Ibu kalau guru SMP, mohon maaf, Rima Lamhatul 04@guru.smp.belajar.id misalkan. Nah, nanti ketika memasukkan username, setelah itu next, nanti minta password. Nah, passwordnya juga password yang diberikan oleh operator. Masukkan passwordnya. Itu biasanya ribet passwordnya. Masukkan aja dulu. Nanti di next, konfirmasi, ganti password. Dengan password yang mudah diingat oleh Bapak dan Ibu. Udah aktif akun belajarnya. Jadi akun belajar itu adalah akun Gmail, akun Google. Hanya ini adalah yang G Suite, yang unlimited. Yang dulu kalau kita ingin beli itu $25 harganya. Kali 14.000, itu udah di atas 250.000. Nah, sekarang itu per bulan Bu ya. Nah, sekarang oleh pemerintah dikasih gratis. Kenapa? Karena pemerintah kerjasama dengan Google. Ngelihat guru-guru kelabakan ngajarnya di WA terus. Penuh handphonenya, ribet administrasinya. Makanya dikasih tuh, biar nanti bisa di Google Classroom, Google Form, Google Site, ngajarnya di Google Doc, Google Slide, dan Google Sheet gitu. Nah, itu apa dan bagaimana besok kita akan bekerja Bapak dan Ibu. Pastikan diklat videonya ikut, diklat akun belajarnya ikut, penuhi tugas-tugasnya, nanti kalau lulus dapat 64 JP 2 sertifikat. Nah, tadi bagi yang mau naik pangkat keren tuh. Yang teman-teman di swasta juga itu bisa jadi database portofolio digital kita, track record digital kita. Kita sudah ikut ini, kita sudah ikut ini. Bu Rini mau bertanya silakan. Baik, begitu ya Bu Rima ya. Wabarakatuh. Ya Pak, izin bertanya, kalau misalkan kita belum punya akun ID sampai malam ya, berarti kita nggak bisa ikut buka ini dong, Google Classroom untuk pelatihan yang Bapak maksud tadi. Gitu, Kak. Memberikan keringanan karena jenis akunnya sama.
Maaf Pak, kurang jelas. Akun Belajar ID, silakan masih tetap bisa ya dari gmail.com tadi. Hanya nanti ketika mengeksplorasi seharusnya, nah ini masih para operatornya. Kalau sampai besok sampai malam ternyata kegiatan pelatihan ini akun Gmail biasa, dan kalau tugas-tugasnya masuk tetap kita berikan sertifikat. Seperti itu Bu. Ya. Iya Pak, siap. Terima kasih. Oke. Baik, saya kira untuk pertemuan kita hari ini cukup di sini Bapak dan Ibu, tapi jangan khawatir, tempat yang berbeda yaitu pemanfaatan akun Belajar ID. Dan ini hanya ada di forum MGMP SMP di sini Kabupaten Bogor. Bagaimana dalam 4 hari kita bisa memadatkan diklat menjadi 2 kegiatan utama. Pembuatan video materi belajar dan pemanfaatan akun Belajar ID. Harapannya Bapak dan Ibu jangan sampai berhenti sampai di sini. Sebuah tantangan, Bapak dan Ibu mencoba membuat video yang keren dan kemudian menguploadnya ke YouTube serta link dibagikan kepada para. Jadilah guru-guru yang menginspirasi, jadilah guru-guru yang terobsesi untuk senantiasa belajar dan berbagi. Mudah-mudahan kehadiran kita di sekolah ataupun kehadiran yang benar-benar Suaranya terputus atau sinyal saya ya? Ya, halo Bapak Ibu. Ya, ya. Sinyal saya atau suaranya terputus-putus ini? Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah walaupun saya sempat terlempar berkali-kali, itulah salah satu hikmah perjuangan ketika mengajar dan belajar online ya, kita nikmati saja. Alhamdulillah kita sudah selesai di ini sampai jam 4, ini ada waktu 4 menit lagi kita gunakan untuk sesi foto bersama. Bapak Ibu, yuk kita foto bersama dulu, dinyalakan kameranya semuanya. Mumpung sinyal saya masih connect nih. Boleh dinyalakan kameranya. Jangan lupa nanti tag di media sosial ya pembelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih sudah membuka kamera nih, banyak sekali nih. Ada Pak Adi, ada Bu Rini, ada Ibu Evi, ada Pak, aduh kurang jelas. Oke. Ayo dibuka semuanya Bapak Ibu ya. Pak Budi ya, ini ya Pak Budi ada ya. Oke, Pak Gupron juga ada. Saya cek dulu bapak-bapaknya nih. Ada Pak Joko, ada Pak Rahman. Pak Rahman ya, ada Pak Rahman. Oke, baik. Bapak Ibu kita mulai. Kita akan foto dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah, sebentar saya simpan dulu di galeri saya. Oke. Satu lagi Bapak Ibu. Coba kalau mode bioskop bisa nggak ya? Mode bioskop. Wah, bisa Bapak Ibu, mode bioskop. Ayo mode bioskop. Wah, keren-keren nih. Oke, Ibu yang punten, Ibu yang menggunakan kerudung merah berkacamata agak nah tunduk dikit Bu. Terlalu tinggi. Nah, tunduk. Nah, gitu Bu, tunduk dikit Bu. Terus Bu, dikit lagi Bu. Iya, bagus. Ibu yang jangan terlalu bawah Bu. Naik lagi dikit Bu. Oke. Ibu yang menggunakan kerudung biru Bu. Agak tunduk dikit. Nah, Ibu itu Bu. Nah, ya Ibu. Ya, oke. Cukup Bu, cukup.
Cukup, cukup. Oke, yang lain pada kemana nih ya? Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, ini mode bioskop ya, Bapak Ibu saya simpan. Oke, 2. Oke, nanti saya share. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya untuk hari ini. Wah, ada yang baru muncul ini. Harus foto lagi nih. Ada yang baru muncul, Bapak Ibu jangan hilang dulu. Kita foto sekali lagi. Ya, Bu, Ibu, ya Ibu yang berkerudung merah, Bu, agak tunduk dikit, Bu. Nah, ya Bu, siap. 1, 2, jreng. Oke. Saya simpan dulu. Oke, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir dalam pertemuan kita hari ini. Semuanya tetap sehat ya. Insya Allah kita berjumpa lagi besok hari. Dan nanti malam pastikan Bapak Ibu bisa bergabung di Google Classroom. Terima kasih, salam semangat, salam juara, salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.